Halo, kembali bersama Riza di channel Riza Akustik, tentunya di IG. Reguler Sabtu malam Minggu. Hari ini atau malam ini kedatangan tamu spesial dengan Mas Agus Hardiman, pakar audio Indonesia. Jadi kenapa ngundang beliau? Karena buat kepentingan kita bersama, gimana sih seorang gitaris yang udah jago nih, apalagi yang belum jago harus belajar banyak tentunya, bagaimana memanfaatkan teknologi recording atau kita sedang live bermain gitar. Tentunya kita harus tahu apa aja yang kita harus persiapkan. Makanya dari itu gue mengundang Mas Agus, dan alhamdulillahnya beliau bisa dengan waktunya yang beliau punya sangat padat, rapat merayap. Kita tunggu sebentar lagi Mas Agus Hardiman, Mas Agus panggilnya ya, Mas Agus bisa hadir. Kita harus tahu bagaimana sikap persiapan yang harus kita persiapkan untuk seorang gitaris. Tentunya dengan pakar audio Indonesia, Mas Agus Hardiman, dan owner dari Art Sonica Indonesia. Undang Mas Agus sudah hadir nih. Halo Mas Is. Ini sangat spesial karena kita mengundang pakar Indonesia, pakar audio Indonesia, Mas Agus Hardiman. Halo. Hai. Rambut keren. Sehat, Mas? Sehat. Gimana di sana? Wah, alhamdulillah baik, Mas. Kemarin nggak sempat datang ya di Sentul ya? Iya, nggak jadi. Iya, tungguin tadi ya. Halo Mas, gimana Mas? Ini Mas mau kasih sedikit cerita perjalanan audio dari Mas Agus sampai bisa sekarang punya banyak tempat sekolah audio tentunya di Jakarta, di Bandung ya Mas. Ya, awalnya sama lah, kita kan musisi ya. Musisi, cuman saya keyboardis ya. Nggak bisa nyanyi, untungnya nggak bisa nyanyi. Nggak kayak Bang Riza. Bisa serba bisa. Sulap. Lainnya. Nah, semua berangkat dari keyboardis dan pianis. Ya, terus jadi band cafe seperti biasa. Dan salah satu pendapat paling cepat itu kan main di cafe ya. Itu akhirnya main di cafe, baik di waktu itu di Bandung, terus juga akhirnya sampai long trip ya. Udah pasti pernah ngerasain juga kan long trip ya. Jadi bisa 3 bulan di cafe di Bali, 3 bulan di Medan, 3 bulan ya setiap hari main gitu sampai ingin muntah gitu kalau lagunya itu aja. Tapi ya itulah pengalaman kan ya, jadi menghadapi tamu, menghadapi ya owner kafenya, minta request macam-macam. Itu waktu di Medan saya itu kalau dulu tuh band Bandung tuh terkenal sebagai band cafe yang kayak artis. Jadi kita kalau datang ada spanduknya tuh, selamat datang band Bandung. Iya. Iya. Jadi di Medan tuh request 2 minggu, request tuh masih tentang Panbers, ya lagu Panbers, gasak terus dengan Toto. Latihannya di Korea. Iya, minggu ketiga mulai ada I'll Be Over You Toto. Asik. Toto. Siap. Selera musik. Nah, akhirnya sampai band daerahnya pun akhirnya ikut-ikut. Jadi band cover yang bukan cuma lagu pop daerah, tapi udah jadi lagu yang all round. Nah, ya top 40 lah istilahnya. Nah, udah habis itu bosen kan. Cuman waktu itu ada drummer Singapura, dia mau ngajak bikin band juga, ya sama lagi buat main di cafe, buat main di Singapura. Terus dia audisi banyak musisi Jakarta. Saya tahunya dari Mas Edi Rajab yang main saksofon lah, senior.
Tahu, tahu, tahu. Saya ternyata saya masuk, akhirnya digojlok 3 bulan di Bandung, terus akhirnya kerja di Singapura, ada macam-macam, ada hotel Ibis dan sebagainya. Itu sama-sama beberapa teman dari Bandung, ya. Tapi itu ilegal sebenarnya, karena apa? Kita nggak dapat working visa. Akhirnya kita Ya, bisa kerja. kursus, kursus. Jadi paginya kursus, terus bahasa Inggris, nah, malamnya sebenarnya kerja. Untung nggak ketahuan tuh 6 bulan di sana. Nah, habis dari sana emang ngerasa kok kayaknya bosen juga ya main di kafe, udah sampai di Singapura. Jadi ya udahlah, pulang lagi ke Bandung. Ini meneruskan dari S1 ekonomi, akhirnya lulus, malah jadi dosen komputer akuntansi. Terus habis itu ya udah, ternyata jiwanya emang di musik, akhirnya terus terjun di musik. Ya sempat jadi dosen IKJ juga ya. Dosen UPH ya. Yang UPH yang IKJ itu lucu karena apa? Dulu ternyata kata bapak saya udah daftar di IKJ dan udah keterima, tapi saya nggak jadi, nggak tahu entah kenapa, saya udah males ah. Nah, jadi nggak jadi ketemu gue, kalau ketemu gue malah masuk mas. belum ketemu kita. Beda kata. Mau itu udah lupa, tapi yang kasih tahu nyokap bokap bahwa dulu pernah dikaji, malah Agus tuh udah diterima, cuman Agus tiba-tiba nggak mau masuk gitu. Saya juga lupa. Terus habis itu ya mulai terjun di dunia audio, ya bikin rekaman. Kebetulan band saya band pengiring TV juga. Setelah dari kafe, bosen juga di kafe, main di TV, band pengiring yang nggak perlu disebutin namanya karena nggak penting. Tapi dari situ pengalaman ketemu artis yang kadang-kadang butuh musik cepat dalam hitungan hari, harus selesai dan harus bagus, karena TV kan mengharap aransemennya nggak seperti itu. Dia harus benar-benar grande. Nah di situ udah ditempat bikin musik dan sebagainya. Lalu tetap produksi mulai zaman studio analog yang masih pakai pita, ya tag gitar juga masih yang todong, belum ada yang colok, dulu belum ada plucking juga. Ya, jadi ngalamin itu semua, walaupun dulu saya lebih ke arranger sih, jadi bukan audio engineer. Nah, habis itu ya udah produksi banyak produksi. Udah akhirnya bikin sekolah juga sampai sekarang lah. Dulu ada Musik Tech, tapi sekarang udah ganti nama, jadi brandnya jadi Arsonica. Ya, Arsonica intinya sih edukasi di audio sekaligus itulah tingkatnya. Siap. Pasti pengalaman yang sangat luar biasa teman-teman. Mas Agus, gue mengundang dalam artian sebagai gitaris nih, terutama gitar akustik, kan, bisa nylon, bisa steel. Kira-kira Mas, pertanyaan pertama adalah apa aja yang akan kita harus persiapkan ketika kita dalam keadaan live, biar outputnya yang bagus. Apa aja hal-hal yang perlu gitaris perhatikan, Mas? Ya, itu yang paling dasar ya, dan bahkan suka diabaikan. Justru sebenarnya adalah ruangan dulu. Ruangan ada mati begini. Kita bukan di studio rekaman yang profesional, kita di kamar aja. Tapi di rumah kita itu tetap kita harus memilih tempat yang pertama paling sepi. Ya, pertama paling sepi, jauh dari bunyi lingkungan. Kedua, yang pantulannya nggak terlalu parah. Ya, karena apa, nanti mikrofon, kalau kita rekam pakai mikrofon, itu bunyi pantulannya bisa masuk, akhirnya membuat bunyinya nggak fokus. Ya, itu ada triknya juga. Dengan mudah, misalnya pakai rak buku seperti yang di belakang ini, atau pakai kasur dan sebagainya, ya, supaya suaranya bersih. Nah, itu yang penting ruangan dulu. Terus jamnya. Jadi jam yang memang nggak rame, supaya benar-benar kedengaran bersih. Terus berikutnya ini, main dengan emosi yang benar. Nah, itu yang suka begini, karena di rumah mainnya kadang-kadang sungkan sama orang rumah. Oh, kalau ini lagunya lagu apa,
harus powerful, tapi karena kalau di rumah jadi agak mainnya emosinya dikit-dikit aja lah. Nah, akhirnya nggak keluar energinya. Ya, jadi memang harus kalau memang lagunya butuh powerful, mungkin ngomong dulu ke orang rumah. Sorry, ini gue mau main power, jangan dikomplain gitu ya. Tapi nanti kalau emosi lagunya ya, nggak usah seperti tadi. Jadi bisa ini pokoknya harus sesuai dengan emosi lagunya. Itu yang suka lupa. Di luar masalah pakai mikrofon apa, di luar pakai soundcard apa, pakai software apa, itu dulu ya karena basicnya dulu itu, ya berarti ya. Nanti mic dan soundcard dan software itu akan lebih memperbagus lagi. Itu sih. Oh iya, siap. Oke. Hardware gitar mungkin lupa ya saya. Hardware gitar bukan berarti mahal, tapi bunyinya setidaknya menurut telinga kalian enak didengar. Jadi kalau emang gitar kalian bunyinya nggak enak, ya jangan dipaksain. Setidaknya kalian beli, dan bukan berarti mahal. Ada gitu-gitu. Karena yang bunyinya juga enak gitu. Nah itulah yang dicari gitu ya. Siap. Oke Mas, lanjut ke produksi rekaman. Ini ada gitaris Toto senior gue Mas, tapi dia flamenco-nya the best deh. Dia lagi nonton tadi. Mas Toto, dia salam buat Mas Agus. Mas Agus, kalau kita sedang rekaman, pertama adalah akustik ya. Kita bicara gitar akustik. Yang benar atau yang baik itu kira-kira berapa mic Mas yang kita kemas Mas? Ya sebenarnya satu pun cukup gitu. Jadi satu asalkan posisi mic-nya benar, ya udah cukup. Dan satu mic itu bisa dynamic, bisa kondensor. Ya, jadi posisi yang benar itu sebenarnya bukan berarti ada satu posisi yang selalu benar, tapi adalah lagunya butuh apa, butuh karakternya, misalnya mellow. Nah mungkin nanti posisinya ya misalnya lebih dekat ke bodinya, ya. Tapi kalau lagunya lebih happy, lebih apa, mungkin lebih ke fret 12 di posisi fret 12 atau malah ke agak ke neck-nya. Ya semua itu bisa dieksperimen. Tapi intinya cari posisi dulu. Posisi mic walaupun cuma satu, kita cari eksperimen dulu mana yang cocok. Jadi ada beberapa posisi tadi ya, bisa mendekati neck, bisa di fret 12, bisa di bodinya, bisa juga di bawah ininya perpaduan neck sama bodinya itu bisa juga di situ. Nah itu tinggal di eksperimen dulu sebelum aman. Siap. Gitu. Nah, jadi guys, gimana? Oke guys, jadi kita sekarang bicara satu mic, di explore dulu kata Mas Agus itu. Bisa jadi kalau mellow itu di dekat body posisinya, terus kalau misalkan lagunya rada happy bisa ditaruh di fret 12 atau sekalian di posisi necknya gitar gitu. Gitu ya Mas ya? Iya, kalau Bang Lisa gimana? Mungkin bisa sekalian share juga kan? Biasanya gimana? Kalau aku di mana nangkepnya paling bagus aja udah. Iya, tapi biasanya kan udah sering bikin cover itu. Ya. Itu kebanyakan di mana posisinya? Di body. Di body ya? Oh, iya. Oke. Karena itu kan mic kan itu. Ya, makanya disesuaikan juga lah dengan mic kan. Mic apapun. Nah, jadi apapun yang kita punya, pokoknya kita eksperimen dulu kan. Ternyata mic yang itu cocoknya di bodinya, ya itu. Oke Mas, kondensor sama dynamic. Kalau dalam gitar akustik ini lebih condong kemana kita kejar Mas? Dynamic atau kondensor? Jadi gini, memang kalau prefernya mic kondensor. Karena itu dia attack dari setiap petikan itu terekam detail. Attack-nya cek. Terus frekuensi low-nya lebih rendah daripada dynamic, frekuensi high-nya lebih tinggi daripada mic dynamic. Nah, camin negatifnya kondensor itu sensitif. Ya, jadi kalau kita di lingkungan yang nggak sunyi,
Ya, ada suara jangkrik, ada apa. Tapi ya itu kadang-kadang noise tuh bukan selalu jadi musuh. Ada malah Mas itu noise natural, Mas. contoh Sting waktu itu kan bikin album di hutan. Oh Ya kalau gitu ya? iya kan itu legend banget kan itu album itu. Ya ada Dominic Iya, iya, Miller iya, juga. iya. Itu jadi ada bunyi alamnya ya dibiarin. Jadi dibiarin gitu. Waktu itu saya pernah Oke. mau rekam Opati di Gunung Salak di Oh, atas. Jadi di sungai. Nah kita sempat riset tuh ke Gunung Salak, bawa alat rekam. Ya itu akhirnya noise alam itu jadi noise alam itu jadi apa kawan. Akhirnya begitu. oh, siap, siap, Uh-uh. siap, 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 siap. Mas, Terus, ada beberapa gitaris di luar yang gue lihat yang akustik ini ya. Kita bicara akustik aja. ya. Dia rekaman di kamar mandi, Mas. Dia katanya, gue tanya, katanya dia ngejar reverb alamnya. Jadi dia nggak pakai reverb dan segala macam. Iya betul betul itu. Ya itu Betul ya, asal Mas? ini ya udah disikat dulu ya WC-nya biar nggak bau ya. Tapi benar kan, memang WC itu kan kadang-kadang kalau kita nyanyi aja, kadang-kadang kedengarannya kok ini ya apa, oh jadi enak ya suara kita ya. Memang ada pantulan-pantulan dari apa, porselen atau apa yang bikin kayak natural reverb gitu. Ya boleh juga sih, boleh juga Ya, asal ya, itu ya, ya, ya. Siap. bikin hasilnya jadi bagus gitu. Nah, Siap, 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 siap. Oke, Mas, misalkan ada kayak teman-teman yang misalkan bikin bikin apa namanya album lah, album gitar solo kah atau apa gitu. Kan itu setelah di studio mereka mixing lagi, terus kalau dia di album terus nanti di mastering, disamain segala macamnya gitu kan. Nah, yang kira-kira kan kalau kondenser tadi bicaranya kita dia itu sangat sensitif Mas ya, apalagi kalau misalnya kita lagi main fingerstyle, pukulan dari body ya ada teknik perkusinya Mas. Nah itu dia sambil main itu agak repot kalau menurut gue. Gimana Mas, menurut Mas untuk mixingnya itu, karena kadang-kadang ini jadi lebih gede daripada melodi yang dimainkannya itu. iya, itu sih itu namanya audio restoration ya. Jadi bukan termasuk mixing, tapi setelah rekaman itu editing. Ya, jadi di editing atau audio restorasi itu kita bunyi-bunyi yang kita nggak harapkan bisa kita kurangin gitu. Bisa kita kurangin. Editan Misalnya ya. pakai RX. Kalau itu Isotope RX, jadi banyak tools buat bikin bunyi gitarnya lebih yang dominan utamanya lebih dominan gitu. Yang itu bisa dikecilin itu. Yang lainnya gitu. Oke. Lanjut lagi, pertanyaannya adalah kita lihat sendiri di banyak video di YouTube, bule kalau sudah pakai official dia live sekencang apapun dan seberisik apapun, kok pas keluar outputnya ini live Mas, bagus gitu. Sementara kita sudah TV yang ngerjain istilahnya, apanya sudah orang-orang hebat lah taruhlah gitu. Jadi tapi tetap aja outputnya sangat jauh perbedaannya. Apa yang menyebabkan apa namanya bisa terjadi itu? Apakah SDM-nya atau apanya Mas kira-kira? Oh, itu sih dari itu yang tadi prinsip tadi bahwa data mentahnya udah harus maksimal dulu. Yaitu dari ruangan, hardware-nya bukan harus mahal, tapi hardware kita yang baik, terus ya jarinya juga gitu, dari jarinya juga itu benar-benar pengaruh gitu. Karena gini, saya misalnya dulu Topati, nggak usah diapa-apain tuh udah enak. Tapi saya rekam gitar akustik yang saya hire misalnya, sorry, jadi maksudnya waktu itu ada klien terus butuh gitar akustik, akhirnya budgetnya kurang banyak lah. Pas saya pakai ya akhirnya dari bunyinya beda. Bunyi bedanya bukan karena gitarnya mahal, tapi jarinya udah beda.
gitu. Jadi ya edit mungkin jari ya, apa? Kenapa? pemain edit jari ya. Jarinya udah oke ya. Ya, kalau live recording pemain gitar akustik yang bagus, kita malah nggak usah ngapa-ngapain, udah pasang mic, terus start game, udah enak banget ya. Iya Itu iya. dari jari apa? Jadi Oke itu Mas. mungkin yang kalau gitaris di sini mungkin fokusnya ke alat dulu, sound card, mic, apa, mereka lupa habisin waktu untuk skillnya, jangan lupa. Tapi yang itu yang tetap Yang harus basic tadi ya. Iya. Mungkin kalau saya tanya, ada nggak gitaris? Oke guys, jadi ingat ya, basicnya adalah Sorry, kalau gua tanya, ada nggak gitaris akustik suaranya sekarang yang putus-putus. latihan jam? Ada nggak? Jadi guys, ayo Mas. Ya sorry ini jelek. Saya pindah dulu ke Siap, bawah. siap. Siap, siap. Oke Ini. Mas, kita lanjut pertanyaannya ya Mas ya. Ya oke. Oke, kompresor dalam hal ini di dalam gitar aja kita bicara gitar, seberapa pentingkah setelah kita rekam di studio kah atau kita di home studio kah di mana aja, seberapa pentingkah kompresor itu? Ya kalau dengar gitar fingerstyle yang modern, itu kompresor ini banget, dipakai banget. Karena bunyinya tuh jadi jelas semua, dinamikanya agak berkurang. Jadi agak relatif rata. Tapi sebenarnya kalau balik ke gitar akustik yang natural, kompresor tuh cukup sedikit aja, cuman untuk puncak-puncak bunyi yang peak yang terlalu berlebih aja. Tapi kalau di gitar finger sekarang, gue dengar semua itu udah kayak kompresor di musik rock. Jadi bikin rata bunyinya, gila, dari awal sampai akhir tuh bisa bunyinya tuh bisa nggak ada dinamikanya, tapi jadi jelas. Jadi ya emang kalau modern memang relatif kompresor dipakai banget gitu. Ada pertanyaan dari Mardi Marbun. Gimana caranya Mas buat hasil rekaman menjadi stereo kalau kita take record gitarnya cuma satu mic? Satu mic ya. Itu ya. Apakah perlu stereonya? Gitu. Apakah perlu? Pertanyaan itu dulu gitu. Apakah perlu kita jadiin stereo? Karena kalau jadi stereo tuh nanti tengahnya jadi kosong. Siap. Jadi gini, tapi kalau maupun di stereo, itu ada plugin misalnya, ini ada yang gratis, Polyverse Wider namanya. Polyverse Wider. Itu gratis, tinggal download aja, itu track mono bisa jadi stereo. Ya, cuma nanti tengahnya jadi bolong masalahnya. Itu, jadi ya bisa aja sih kita duplikat, terus dilambatin sedikit, terus kita taruh di center, bisa sih, gitu. Tapi kalau mau pakai itu ya itu pakai mulai kreatif itu. Ya, cuma nanti ada akibatnya, bunyinya mungkin nggak terlalu natural. Ada efeknya, ada sedikit efek chorus atau apa gitu pasti. Iya. Oke ya, selanjutnya pertanyaannya adalah perlu nggak itu dijadikan stereo? Nah itu dulu pertanyaan dari Mas Agus kembali gitu. Jadi pertanyaan tadi sudah dijawab. Mas, kompresor itu apa sih Mas? Oh ya, kompresor itu adalah plugin atau prosesor yang mengatur dinamika. Intinya sih ngatur dinamika. Kenapa? Emosi gitaris itu sangat lebar dinamikanya. Dia ada main pelan banget, sama kayak pianis. Ada main keras banget.
Nah, buat rekaman itu mengganggu karena nanti orang kaget kan. Ada yang pelan, tiba-tiba keras banget, dia nggak siap, volumenya kekencengan. Akhirnya mungkin speakernya pecah atau apa. Nah, perbedaan pelan dan keras itu atau dinamikanya itu ya diatur dengan kompresor. Nah, kita bisa milih dinamikanya bukan jadi rata, tapi ada dinamika, cuman lebih jinak aja gitu. Jadi yang tadi peak-peak itu diturunin sedikit gitu. Jadi untuk mengatur dinamika sih intinya kalau kompresor gitu. Oke guys, gue coba ntar gue undang lagi. Oke Mas Agus, di stop dulu, nanti Mas Agus masuk lagi ya. Oke, Undang lagi karena aku cepat siap. Ya, siap. Oke guys, jadi pesan dari Mas Agus pertama adalah perhatikan ruangannya itu sangat penting. Ruangannya harus kita kenali dulu bagaimana cara nantinya, nanti baru selanjutnya bisa di sound check. Jangan lupa kita harus paham banget masalah ruangan dan juga produksi alat kita sendiri gitu. Misalkan kita bawa efek, misalkan reverb apa segala macam. Dan juga untuk satu mic rekaman bisa banget. Langsung kita undang lagi Mas Agus ya. Sebentar. Sebentar ya. Tadi jelek banget sinyalnya Mas Agus. Oke, ini Mas Agus sudah hadir lagi. Mudah-mudahan bagus sinyalnya ya. Masih banyak yang kita perlu tanya nih sebenarnya. Oke Mas, sorry Mas, sinyalnya Mas Agus tadi kurang bagus. Gue juga parah ya, jadi di kampung soalnya. Iya. Mas, balik lagi Mas. Takut ada beberapa gitaris yang bilang kompresornya jangan terlalu banyak. Itu sebenarnya kita mengasih pengertiannya itu gimana Mas? Biar dia ngerti bahwa kompresor itu pengertinya tuh ini loh. Bukan menjadikan misalkan kompresor low frekuensi jadi tertutup atau misalkan terlalu jadi maksudnya susah kalau ngomong audio ini agak susah ya. Misalkan tinggi gitu nggak terlalu peak jelas, tapi kalau yang di bawah nggak overload. Nah, kira-kira gitu bagaimana kita ngasih sebagai masukan untuk gitaris itu bilang gue nggak terlalu suka kompresor jangan terlalu banyak, padahal dia mainnya misalkan jenis musiknya Latin tapi solo ya Mas, gitar solo atau dia bagian lagi ngisi gitar, apa yang kita kasih masukan Mas? Oh iya, itu carilah kompresor yang bunyinya enak. Itu. Maksudnya kompresor bunyi enak tuh maksudnya gimana Mas? Kenapa di dunia ini ada ratusan kompresor? Kenapa nggak cuma satu aja? Kalau fungsinya cuma buat menata dinamika. Nah, karena apa? Ada kompresor yang cocok dengan gitar akustik dan bunyinya langsung enak. Jadi berapapun kita kompres, dia tetap kedengarannya enak. Nah, jadi kalau ada yang merasa kok jadi nggak enak, itu kompresornya yang cara lain. Siap. Karena itu ada karakternya, emang. Mas, kompresor itu sendiri fungsinya untuk mendetailkan daripada permainan gitar itu sendiri kan, Mas? Ya, itu hasil akhirnya. Hasil akhirnya, ya. tapi Siap. dari dinamikanya kan. Siap. Yang kurang jelas jadi jelas gitu. Oke, berarti lebih kompresor itu. Sebenarnya kompresor itu ada karakter equalizer frekuensinya juga gitu. Siap. Jadi makanya mesti cari kompresor yang bikin enak gitu.
Siap. Dan banyak ya kompresor tuh banyak ya Mas ya? Banyak macamnya. Ada VCA, ada yang opto, itu karakternya beda-beda gitu. Terus ada yang vintage, itu beda-beda bunyinya semua. Oke. Apakah kompresor itu merubah dari warna gitar kita yang kita mainkan tadi, Mas? Bisa terjadi. Jadi kompresor tuh ada yang transparan, ada kompresor yang color. Ya, kalau yang color Coloring ya, mengcoloring ya. ya coloring. Nah, tinggal kita pilih colornya yang memang enak gitu. Ada yang nggak enak juga ada gitu. Siap. Pokoknya percaya telinga aja kalau bilang oh kok ini jadi malah nggak enak pakai kompresor, ya udah ganti aja yang lain. Ada kok yang enak gitu. Mas, saran Mas untuk akustik kompresor itu bagusan yang coloring atau enggak? Biasa Mas atau yang biasa Mas lakukan atau buat sarang kita? Kalau saya seneng yang coloring supaya ada frekuensi yang ditambahin, tapi ya colornya harus yang itu. Tapi kalau mau pakai transparan pun bisa. Cuman ini kan berarti mentahnya udah harus enak dulu itu. Kalau udah enak, kita pakai kompresor yang transparan. Kompresor transparan biasanya bawaan DAW itu suka transparan tuh, bukan karakter tuh yang bawaan. Tapi yang karakter biasanya. Gitu. Kira-kira kalau misalkan sepengetahuan gue nih Mas, bahwa gitaris klasik, gitar yang zaman dulu gitu, mereka tidak suka dengan namanya coloring dari kompresor atau apa. Tapi sekarang Mas, semua gitaris dunia klasik mau fingerstyle justru memanfaatkan teknologi ini dengan gila-gilaan menurut gue Mas. Iya, betul sekali. Ya. Betul sekali, karena sound paletnya jadi berwarna-warni gitu. Jadi ya udah orang juga bosan dengar karakter sound yang jadul juga gitu. Pingin yang ada modern ya. Gitu. Benar. Iya, benar. Oke, lanjut Mas. Reverb sekarang Mas. EQ nggak? EQ. Oh, EQ dulu. Oke, siap. Oke, EQ dulu. Siap Mas. Silakan Mas. Dulu ya. Kan itu EQ juga penting kan. Jadi siap. Kalau hasil dari mic itu biasanya ada mid low yang berlebih tuh. Biasanya. Mid low ya Mas ya? 250 Hz sampai 500 Hz. Siap. Itu yang agak berlebih biasanya. Apalagi kalau ditodong di body. Kalau di body itu yang tempatnya mid low itu. Siap. Jadi mungkin kurangin sedikit supaya tone-nya lebih jelas gitu. Ya. Seberapa Mas kira-kira tuh telinga aja ya Mas ya? Iya, pakai telinga aja. Gitu. Jadi kalau mau detail kalian harus ke Arsonica ya, awas kalau enggak. Lanjut Mas. Lanjut. Ya, berikutnya ya itu ya, tadi reverb ya. Reverb ya, siap, reverb. Ya reverb sih ya tadi yang di WC juga boleh dicoba tuh. Siap, itu kamar mandi itu natural ya Mas ya, natural ya. Dengan syarat kamar mandinya bersih bro, kalau nggak bau ya nggak jelas bro. Ya. Tapi reverb juga punya karakter. Siap. Jadi makanya harus juga milihnya. Jadi sebenarnya semua ada karakter kan, EQ ada karakter, kompresor ada karakter, reverb ada karakter juga. Jadi akhirnya ya emang harus mengatur karakter berarti kita tuh kalau gitar akustik tuh. Repot akustik atau elektrik Mas? Untuk kita di studio rekaman Mas. Kalau apa? Kenapa? Repotan restorasi akustik atau elektrik Mas? Ya tergantung operatornya bagus, jago nggak tahu juga, kadang-kadang dapat data yang tergantung bagus. Waktunya. Kenapa?
Tergantung waktunya, Mas. Iya, aku dan itu tuh yang jari-jari itu. Siap. Mas, oke lanjut, Mas. Di gitar akustik delay seberapa penting juga, Mas, itu tergantung lagu atau kira-kira aja, Mas. Misalkan gini, lagunya tempo 65 deh. Iya. Gimana, Mas? Menggunakan delay, Mas. Kalau saya malah di gitar akustik nggak pernah pakai delay. Kalau Oke. saya, Siap. karena itu delay itu special effect namanya kan, lebih cocok buat gitar. Siap. Kalau gitar akustik ya kecuali special effect ya. Mau bikin ada special effect, mungkin boleh ya. Kalau misalnya ada tempo 65, ya itu kan ada rumusnya ya, 60.000 bagi BPM 65 itu dapat Ya. seperempat delay time. Kalau mau itu 1/8 ya, itu cuma masalah itu. Jadi delay itu bisa ngikutin tempo atau malah dibikin sengaja tidak ngikutin tempo supaya malah jadi out tuh jadi ganjil. Siap. Nah, jadi Istilahnya, ya itu udah ya bisa tap bisa enggak juga, bisa aja ngaco. Tapi itu keputusan upbeat. iya, keputusan musikal, keputusan seni kita. Siap. Gitu. Oke, Kalau saya kita rangkum sedikit. Kita rangkum dulu. Pertama, bicaranya tentang kompresor tadi. Kompresor adalah membuat dinamika, ya, dinamika di musik itu sendiri, permainan gitar Anda sendiri, permainan kita, gitar kita. Artian memperjelas not yang kita mainkan tadi. Kedua, EQ, ya, EQ. EQ itu bermasalahnya kalau kita todong di body itu di frekuensi sekitar 2,5 sampai 500 kHz, ya kan? Di situ yang kita harus perhatikan, ya kan, teman-teman, kata Mas Agus, kita perhatikan di situ. Ketiga, reverb. Reverb itu juga tergantung kita, kebutuhan kita sendiri, dan pendengaran kita sendiri. Dan teman-teman, semuanya itu ada jenis tiga tadi. Pertama kompresor, EQ, dan reverb itu ada coloring. Nah, coloring ini selalu sekarang digunakan, yang gue perhatikan, dan Mas Agus apalagi, itu justru memberi warna permainan kita sendiri. Bukan untuk aduh, gue mau yang natural punya gue. Nah, itu udah nggak zaman lagi ternyata, ya kan. Itu mungkin posisinya di 80-an, itu gitaris-gitaris zaman dulu, Bahala gitu. Nah, itu masih pakai. Tapi sekarang mereka yang tua-tua, yang hebat-hebat dulu, kayak John Williams, ada gitaris John Williams, segala macam, terus di bawahnya David Russell. Mereka justru belajar dengan teknologi ini, memperindah output mereka gitu, Mas, kira-kira, Mas, ya. Terakhir adalah delay. Delay ini kalau di akustik justru nggak dipakai, karena itu kata Mas Agus adalah special effect. Special effect itu dalam artian ini bukan bagian dari yang perlu kita perhatikan di dalam gitar akustik, ya. Tergantung. Nanti ada rumusnya juga, misalkan 65 nanti dibagi ada, gue lupa, tapi gue tahu itu maksudnya. Kira-kira gitu, nanti dibagi segala macamnya. Nah, itu diperlukan namanya di bagian special effect, tidak di dalam yang kebutuhan tiga tadi, kompresor, EQ, dan reverb. Apalagi kira-kira yang harus kami persiapkan sebagai gitaris akustik, Mas? Maksudnya plugin mixingnya atau apa? Iya. Atau plugin mixing, Mas. Mixing. Oke. Kalau plugin mixing ada satu loh tuh. Ya itu apa? Saturation. Saturation. Oh, saturation. Siap. Ya, itu kan kayak pita zaman dulu ditambahin frekuensi tambahan harmonik gitu, supaya lebih tebal lagi gitu. Nah, itu. Oke, tapi ya. Hati-hati, itu karakter banget itu. Oke, Mas. Gitu. Sisa Kajol, Mas, pemain saksofon nih. Boleh dulu nggak, Mas, tentang delay tadi, Mas, katanya. Minta tolong, Mas. Oh iya.
Ini kalau kalau saya gitar akustik, apalagi yang solo, nggak pakai delay, karena delay menurut saya itu special effect. Jadi kecuali nanti komposisinya emang ada special effect, misalnya di akhir di akhir frase mau dibikin kayak berulang, nah itu saya pakein. Tapi sebenarnya normalnya reverb aja udah cukup gitu. Karena jadi terlalu lebay kalau pakai delay. Siap. Gitar elektrik justru butuh lebay. Kalau gitar elektrik, gitar akustik enggak enggak selebay itu. Kalau Oke. nah kalau soal itu ya tadi bisa ngikutin tempo, yaitu pakai 60.000 bagi BPM lagu itu jadi notes perempat gitu, Iya. atau malah yang odd times tuh yang ganjil ya kayak YouTube tuh, tapi dia gitar elektrik ya, tapi bisa Ya. juga diterapin ini, jadi misalnya 3/16 bisa 7/12 Ini ganjil pokoknya. gitu ya. Jadi keputusannya itu keputusan kita sendiri sebagai ini, apakah musikal Musisi. kita gimana, Siap, mau siap. pilih yang nyetupin tempo atau malah berantakin tempo untuk Siap, delay siap, itu. siap. Nah, Baik, baik, baik. Mas, ini kan dari zaman dulu nih. Kebetulan gue juga main audio nih kan. Dari ya make betul. apa ya? Apa sebelum catwalk apa gitu ya, macam-macam deh. Terus datanglah namanya ke Indonesia, masuk namanya Pro Tools. Jadi Ya, yang anak-anak pakai Pro Tools ini sudah mengecilkan yang pakai Steinberg, Cubase itu. Apa sih Mas sebenarnya Mas menurut Mas? tentang software. Ya, Ya, kalau dari sejarahnya, Pro Tools itu emang software yang kuat banget untuk audio. Ya, sedangkan hardware-nya software berarti Cubase, kuat ya. ya Cubase dan sebagainya dulu malah belum bisa audio, cuma bisa Oh, MIDI. Nah, itulah ya akhirnya dijadiin tagline oleh Pro Tools. Wah, kita industri standar. Industri standar kenapa? Memang dipakai di studio. Studio kan rekaman band kan, bukan rekaman MIDI. Akhirnya mereka bisa pasang tagline industri standar. Tapi itu kan 20 atau 30 tahun lalu. siap. Ya, semakin ke sini akhirnya software jadi sama canggihnya sama Pro Tools atau bahkan lebih canggih. Ya. Dan Pro Tools juga ngejar MIDI-nya yang tadi minimal, sekarang udah agak lumayan. Jauh Nah, lumayan. jadi masih Iya, 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 iya. jadi ya Persaingan sekarang sih pasar, persaingan pasar. ya, gitu. Oke guys, jadi Bagus semua. sebagai sebagai informasi kata Mas Agus itu bisa diklaim sebagai jagoan Pro Tools. Waktu 20 tahun yang lalu tapi ya. Tapi sekarang kan Ya, berkejaran segala macam. Jadi kalau lu jago dalam artian bisa memperkuat apa yang pun lu punya, dan itu pasti akan menghasilkan hasil yang baik ya Mas, kira-kira gitu ya. iya, pakai tab aja rekaman, kalau memang bagus ya bisa bagus. Tuh, kan udah dahsyat banget ya. Jadi kalian perlu follow Mas Agus Hardiman IG dan YouTube-nya. Banyak Ya, sekali pelajaran-pelajaran tentang teknik rekaman. Jadi ini sebagai kita pengantar aja. Jadi kalian ya, datang dan tonton YouTube Mas Agus Hardiman Arsonika, dan juga follow terus Instagramnya juga. Ada gue Riza Kustik dengan YouTube ya Riza Kustik juga. Mas terakhir tadi ya. Dani Boeng, gitaris Shredder Mas. Aku nunduk banget Wah, tuh. ada Mas Toto juga tuh. Jadi, Ya, Mas lagi bikin garapan ini ya Mas, musik apa namanya, DJ Mas? oh, kalau itu ini bikin lomba remix buat netizen. Iya, ya, yang lagi di rumah aja ikut nih, mumpung masih terbuka buat musik remix ya. Lagu Ya, Indonesia apa Mas? Indonesiaku. Ada di Indonesia. IG Agus Ya, gitu. oke, lihat di IG-nya Mas Agus Hardiman ya. Jadi Ya. pertanyaan kita, siapa lagi yang mau bertanya? Mas dari Verno Alezaro, mau Magus buat buku mixing dong, step-step mixing Ya, lagu. ini lagi bikin ini lagu buku ketiga Oke, yang setelah 2 buku.
Tuh ya, Ini ada banyak. buku ketiga. Langsung DM Mas Agus ya. Langsung DM Mas Agus ya. Ini Oh ada iya, penyanyi juga, gitaris cewek cakep ini, Rita Kusuma Wardani official. Nanti kita undang juga untuk ngobrol-ngobrol Mas. Dia beberapa ya. sudah ikut sama Mas Hari Teladu. Tereng teng teng teng. Wah, hebat. Iya dong. Berarti lanjut lagi, kita lihat dulu pertanyaannya Mas. eh ada yang bertanya lagi tentang untuk gitar dengan Mas Agus, silakan kita sampaikan. Gue tambahin satu, boleh nggak? Ya. Siap, boleh. 5 juga boleh Mas. Jadi itu tentang mic tadi. Kan yang ditanyakan kan sama kondensor ya. Tadi ya. Tapi sebenarnya ada satu lagi mic yang keren, yaitu mic ribbon. Apa? Ya, mic ribbon itu kan. Ya, dalamnya ada ribbonnya gitu. Gue tanya Itu memang kurang populer itu, tapi itu sebenarnya itu bunyi-bunyi tajam dari gitar bisa jadi empuk. Terus low-nya tambah keluar lagi. Kebetulan Mas Agus ada contohnya Mas? Ada. Jadi ada di salah satu video gua rekam ampli gitar malah Marshall pakai mic, pakai dynamic kondensor ribbon. Nanti tonton aja, itu aja di YouTube-nya apa ya, miking gitar ribbon, mic ribbon Arsonica gitu. Nanti. Oke, ribbon Arsonica ya di YouTube Mas Agus ya. Ini Kajol, ini bahas gitar, lagi bahas gitar, lu bahas saxophone lu, tapi gak apa-apa, oke kita lanjutin aja. Pas, kalau saya rekod saxophone, suara dari saxophone selalu, saksonya selalu kedengeran. Petnya Mas, hilangin suara pet. Petnya ya? Itu kalau udah coba posisi yang lain belum? Nah, posisinya. Posisi. Jadi nggak selalu kan di bentuknya. Ya. Tapi kalaupun udah coba masih keras, itu tadi yang kita bahas kan bahwa harus audio restoration. Jadi itu ada software diedit ya. Isotope RX itu khusus buat bunyi-bunyi yang kita nggak mau bisa dikurangin gitu. Pengaruh nggak Mas sama nada yang kita mau gitu Mas, sama yang tadi kita kurangin? Nggak terlalu pengaruh. Detail jadi berarti ya, ISO ya. Itu nggak terlalu. Oke, Jol, Brother Jol itu dari Mas Agus tuh. Oke, nggak apa-apa. Kita lewatin lagi. Andrin, ya ini, wah ilmu bagus ini, benar. Ini kita ketemu sama Mas Agus ini waktunya susah banget. Ya kan? Kita janjian di Sentul, dia nggak datang nih. Ya, Mas Agus Hariman, pakar Audio Indonesia. Terima kasih banget sudah bisa bergabung. Kita lihat lagi pertanyaannya. Kalau nggak ada, kita langsung minta closing dari Mas Agus. Bentar lagi nanti habis, takutnya lepas kontrol berapa kali gua. Tiba-tiba habis aja Mas. Waduh, jadi nggak enak. Jadi ngulang lagi baru langsung. Mas, kalau rekod gitar akustik, placing mic-nya di mana yang posisi paling ideal? Ya, berapa mic? Kita bicara 2 atau 3. Tadi 1 kan udah Mas ya? 1 udah dibahas kan. Oke. Kita coba 2 dan 3 Mas. Ya kalau 2 intinya gini, ada satu mic yang nangkep frekuensi mid ke high. Ada satu mic yang menangkap mid ke low supaya lengkap frekuensinya. Oke, berarti ya, kita siapkan kalau bisa ada 2 mic, ini yang khusus mid low, yang ini yang high-nya. Jadi ada 2 yang kita persiapkan ya, gitu Mas ya? Ya, posisinya berarti yang satu dekat neck, satu dekat body gitu. Tuh, satu dekat neck, ya Mas ya? Satu dekat body. Itu standar lah Mas ya? Siap. Sini kan kadang-kadang suka ada bunyi squeak. Apa squeak tahu kan? Iya. Main gitar fretnya bunyi cik. Iya. Apa? Itu solusinya pakai tepung, pakai bedak sebelum rekaman. Ini nih. Iya.
jadi akhirnya bunyinya nggak sekasar yang sebelumnya. Tapi ada juga yang Itu, pengen kasar kan Mas ya? ya, tapi biasanya suka Ya. lebih emang kan. Ya, ya, ya. Dia agak lebay tuh kalau nggak pakai ini jadi lebay benar tuh ya. Itu dari dulu tuh inget banget tuh pakai itu dulu tuh kalau yang pakai akustik yang steel Mas biasanya tuh. Mm-mm. Oke, ada lagi dari Alvin Kurnia kalau untuk recording rumahan buat vokal mendingan pakai mic dynamic apa kondensor ya ruangannya nggak di treatment Mas. Ya, kalau berjodoh dengan mic dan mic, pakai dynamic aja karena lebih Aman. lebih nggak sensitif kan, lebih nggak nangkep, kan. Tapi nggak semua orang jodoh dengan mic dynamic gitu. Tapi kalau saya jodoh, suara saya tuh jodoh banget. Tapi nanti ada vokalis yang nggak jodoh, jadi mungkin dia harus pakai kondensor. Ya akhirnya harus di treatment. Di treatment gampang kok, pakai kasur aja. Kasur dibikin huruf U, mengelilingi yang T, atau lemari dikosongin. Lo rekaman di dalam kulkas aja sekalian. Itu bersih banget. Siap, siap. Atau pakai kasur aja kok, kasur. Asal jangan di syuting aja, nanti setelah selesai aja. Jadi lip sync aja. Pokoknya jangan rekaman kayak gue, selalu ada jangkrik, suara jangkrik. Lo denger di YouTube gue, karena gue menggunakan alat sederhana banget. Lu kayaknya jadi gue kirim, video ke teman-teman main gitar fingerstyle gue, cuma Mas Agus doang yang denger suara jangkrik dasar. Oke sih mainnya, cuma jangkriknya tuh asik banget sih. Thank you banget Mas, aduh, sangat seru banget sebenarnya. Aduh, malam ini sangat seru, ilmu yang kita dapat banyak. Nanti kalau misalkan ketinggalan baru bergabung, kalian mundur sedikit. Jangan lupa follow Instagramnya Mas Agus Hardiman, Artsonika, dan juga subscribe tentunya, like dan share YouTube-nya dari Mas Agus Hardiman. Banyak banget ilmu-ilmu teori peraudioan. Jadi bagaimana mensiasati dan juga software-software yang update tentunya. Dan juga silakan follow juga IG Riza Akustik dan juga bisa di-subscribe Riza Akustik di YouTube. Mas, tips terakhir Mas kira-kira buat gitaris akustik Mas, silakan Mas. Ya, tipsnya inilah, jangan terlalu fokus dengan software, dengan mic, tapi fokuslah dengan permainan kalian, jari kalian. Jangan lupa latihan. Siap. Sehari minimal 2 jam lah. Gue nggak minta 8 jam. 2 jam latihan. Udah itu. Siap. Oke, terima kasih Mas Agus, teman-teman semua yang hadir, yang gitaris, yang saksofonis, vokalis, semua segala macam. Segini yang bisa gue sampaikan dengan Mas Agus. Gue selalu ada Sabtu reguler, kita ngobrol sama-sama teman-teman yang menurut gue yang patut kita minta ilmunya, kita berbagi bersama. Follow terus Riza Akustik di IG. Sabtu jam 8 sampai jam 9, sempatkan dirian kalian. Minggu depan kita sama Kaprodi, Mas, sama ketua jurusan IKJ Musik. Apa sih perkembangan sekarang IKJ yang pengen tahu? Itu apa aja yang dilakukan IKJ sekarang dan juga apa aja program-program yang akan dilakukannya bersama dia adik kelas gue namanya Deon. Mudah-mudahan bisa ini Mas, terima kasih banget Mas ilmunya. Senang berbagi ya. Iya. Thank you. Terima kasih Mas Agus, keluarga, sampai ketemu di rapat selanjutnya. Oke guys, semua terima kasih. Kita pamit dulu. Mas Agus, silakan tutupan closing, Mas Agus. Ya, bye. Thank you. Udah. Oke, ingat guys, kembali ke skill ya. Latihan 2 jam sehari kira-kira gitu ya Mas ya. 2 jam, nggak usah 8 jam, 2 jam aja deh. Itu cukup. Pasti 8 jam waktu gua ujian Mas, ujian klasik 8 jam Mas. Iya makanya kan. Harusnya 8 jam, cuma 2 jam. Aduh, kangen ketemu Mas Agus ya. Mas, thank you banget sharingnya Mas ya. See you, bye.
Bye semuanya, malam, bye.